Izinkan saya menyampaikan secara ringkas saja, secara terstruktur apa yang menjadi agenda bagi perjuangan kita bersama ke depan. Ini adalah sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan, dan kita sering menemukan pertanyaan tentang kenapa harus ada perubahan. Saya rasa ketika kita bicara perubahan yang menyangkut rumah tangga, yang menyangkut kondisi perekonomian, bagi sebagian yang sudah merasakan nikmatnya pembangunan, perubahan itu seperti sesuatu yang tidak diinginkan. Karena perubahan itu seakan-akan hanya menjadi agenda yang belum dapat, agenda yang termarginalkan. Tapi beberapa minggu ini kita menyaksikan kondisi kenegaraan yang mengalami keunikan-keunikan baru. Dan keunikan-keunikan baru itu membuat mereka yang sudah merasakan manfaat pembangunan mulai berpikir, ya betul, memang kita perlu perubahan di negeri ini. Jadi ketika kita berbicara lapangan pekerjaan yang lebih merata, maka mereka yang menganggur merasa, oh iya kami ingin lapangan pekerjaan lebih merata. Tapi mereka yang sudah kerja, kami pekerjaannya nyaman. Kita bicara tentang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, mereka yang makmur, yang mampu menjangkau, itu bukan hal yang kami merasa penting. Begitu juga dengan kesehatan, bicara tentang kesehatan, pendidikan. Tapi akhir-akhir ini mendadak ada kesadaran baru, kita perlu mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Kita perlu mengembalikan perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam sebuah negara kekuasaan, kekuasaan itu mengatur hukum. Kita tidak ingin berbalik. Dan itulah yang hendak kita perjuangkan sama-sama. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa agenda. Karena ada dimensi yang agak berbeda antara layar di iPad dan layar di sini, jadi tolong jangan nyontek. Lihat slide yang atas aja, slide yang bawah jangan dibaca dulu, walaupun kelihatan di sini. Ini ujian kejujuran Bapak Ibu. Padahal karena nyambung aja ini antara dimensinya iPad dengan dimensinya pelayar. Nah, visi kita adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi bukan hanya adil makmur, tapi adil makmur untuk semua. Karena kita merasakan bahwa ketika kita menyatakan adil makmur, seakan ketika angka makronya tercapai, agregatnya tercapai, seakan kita sudah makmur. Tapi kalau dipotong siapa yang mendapatkan apa, maka di situ ada ketimpangan. Nah, bagaimana gagasan yang dibawa? Kami membawa gagasan tentang perjalanan bangsa kita yang semula berada di dalam fase yang sangat mendasar. Kita telah berhasil menjadi satu bangsa di tahun 28. Ini jangan dianggap sepele, kesepakatan satu bangsa, karena kita menyepakati satu bahasa persatuan. Satu bahasa persatuan itu membuat pertemuan seperti ini tidak perlu penterjemah. Membuat rapat-rapat di DPR tidak perlu pencermah. Dan membuat semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak perlu diterjemahkan menjadi dokumen dalam lintas bahasa. Datang ke India diterjemahkan, datang ke Eropa yang 28 bangsa, bahasa resminya 23 bahasa resmi di Uni Eropa. Hal ini nampaknya kecil, tapi karena kita menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah lama terjadi dan semua orang bisa bahasa Indonesia, maka ini sesuatu yang tidak penting, tidak.